Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Wakawil Kanda kembali hadir di tengah-tengah kita, dan tentunya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu hal apapun. Salam rahayu untuk kita semua dimanapun Anda berada. Sesuai dengan permintaan daripada Sobat Wakawil Kanda, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang bagaimana cara kita, khususnya orang awam, menghadapi ataupun menangani fenomena kesurupan di tengah kita. Karena terkadang mau tidak mau, pada saat yang tidak terduga, biasanya ada sebuah fenomena di tengah masyarakat, yaitu yang terkenal dengan istilah kesurupan. Padahal setelah Wakawil menanyakan langsung ke praktisi kedokteran, bahwasanya memang istilah kesurupan ini tidak pernah ada dan belum ada dan tidak bisa dipecahkan secara nalar. Itulah bab kesurupan. Tetapi fenomena ini kadang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Ada sebuah pertanyaan yang cukup mendasar, apakah orang awam bisa untuk menangani orang kesurupan? Jawabannya sangatlah bisa dan sangatlah mudah, karena terkadang kesurupan itu bukan hanya terjadi pada saat malam hari, tetapi di siang hari pun juga terkadang mungkin Sobat Wakawil Kanda menjumpai orang-orang yang mengalami fenomena kesurupan. Sobat Wakawil Kanda, pada saat kita bicara masalah bab kesurupan, setelah Wakawil analisa, ternyata banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami fenomena kesurupan. Dan faktor yang paling mendasar ataupun yang sering Wakawil jumpai di lapangan, yaitu karena faktor kejiwaan kita yang tidak bisa mengontrol diri sendiri, atau boleh dibilang emosi yang cukup besar, emosi yang cukup meledak-ledak, akan tetapi kita sendiri tidak bisa untuk mengontrolnya. Atau boleh dibilang, kalau kata orang Indramayu dan Cirebon, nafsu beli metu. Nafsu beli metu, jugal beli metu, akhirnya dia mengalami hal-hal seperti itu.
Walaupun juga tidak menutup kemungkinan fenomena kesurupan ini juga karena gangguan ataupun faktor dari faktor X, yaitu dari gangguan makhluk gaib. Sobat Wakawil Kanda dimanapun Anda berada, akan tetapi paling tidak kita sebagai manusia yang boleh dibilang manusia modern lah, manusia modern sekarang ini, paling tidak ya kita menyikapi fenomena kesurupan ini dengan akal yang sehat dan dengan rasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun memang kita dituntut untuk menyadarkan orang yang kesurupan, itu ada beberapa langkah. Dan insya Allah di sini Wakawil akan berbagi pengalaman. Dan sebelumnya Wakawil juga mohon maaf, Wakawil di sini bukan maksud untuk menggurui, bukan maksud untuk memamerkan ilmu. Karena ada peribahasa, Wakawil di sini tidak akan mengajarkan ikan berenang. Wakawil di sini tidak akan mengajarkan bagaimana burung supaya bisa terbang. Karena yakin mungkin sobat Wakawil Kanda di sini mungkin keilmuannya lebih daripada Wakawil. Karena tapi di sini kembali lagi Wakawil hanya sharing ataupun berbagi pengalaman. Karena kebetulan aktivitas Wakawil pernah aktif ataupun pernah eksis di dalam sebuah ekstrakurikuler pramuka. Dan pada saat Wakawil aktif di dunia ekskul pramuka, maka pramuka identik dengan kegiatan di luar ruangan. Atau mungkin lebih kompleksnya, kalau masyarakat awam, yang namanya pramuka pasti akan berkemah. Dan yang namanya berkemah otomatis sebuah kegiatan di luar ruangan. Baik itu di pinggir hutan, baik itu di kaki gunung, dan lain sebagainya. Dan Wakawil sering jumpai hal-hal seperti itu. Dan mungkin Wakawil juga sudah membahas di episode yang dahulu, yaitu tentang fenomena kesurupan massal di bumi perkemahan. Sobat Wakawil Kanda dimanapun Anda berada, bagaimana sih cara kita atau bagaimana sih orang awam seperti kita yang dipaksa untuk menyadarkan orang-orang yang mengalami fenomena kesurupan? Yang pertama, tentunya pada saat kita akan menghadapi orang yang mengalami gangguan ataupun kesurupan, yang pertama paling tidak kuatkan mental kita terlebih dahulu. Karena pada saat mental kita down sebelum menghadapi orang-orang yang terkena gangguan, maka yang dikhawatirkan, yang awalnya kita sebagai penolong, justru kita yang akan menjadi korban. Paling tidak mental kita harus disiapkan terlebih dahulu. Terus juga yang selanjutnya, menurut beberapa ahli supranatural, bahwasanya cara kita menghadapi orang yang kesurupan itu adalah psikis kita. Apakah siap atau tidak? Kalau dirasa psikis kita
dirasa memang tidak siap, mohon maaf, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan sendiri. Nah, selanjutnya Wakawil dulu pernah diberikan metode yang sangat gampang yang bisa dilakukan oleh semua orang pada saat kita akan menghadapi atau boleh dibilang akan menolong orang yang kesurupan. Yang pertama, pada saat kita menghadapi orang yang kesurupan, paling tidak kita harus bisa memastikan apakah orang ini benar diganggu oleh makhluk gaib ataupun karena faktor psikis dari si korban ini. Wah, apakah ada perbedaan? Pasti ada. Karena Wakawil juga sering menjumpai orang yang kesurupan, tapi pada saat Wakawil cek, Wakawil ajak ngobrol, ternyata memang orang tersebut yang mengalami masalah. Contoh, misalnya ada seorang anak yang pengen meminta sesuatu kepada orang tuanya. Contoh misalnya yang lagi ngetren zaman sekarang yaitu sepeda listrik. Akan tetapi orang tuanya belum memenuhi. Maka otomatis ya kejiwaan dari si anak juga akan menjadi, mohon maaf, bermasalah, ngambek, purik, yang akan menimbulkan emosional pada anak tersebut. Itu juga bisa mempengaruhi. Dan faktor yang kedua, ya memang betul, yaitu faktor gangguan makhluk gaib. Nah, kalaupun memang dia itu mengalami gangguan dari makhluk gaib, itu langkahnya bagaimana, Wah? Yang pertama, tentunya kalau memang iya orang tersebut mengalami kesurupan, yang pertama paling tidak kita harus mengambil air wudhu terlebih dahulu. Mengambil air wudhu, dan yang tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang akan kita lakukan ini tentunya dapat ridho dan bantuan dari Allah. Setelah kita sudah selesai ambil wudhu, kita dekati si pasien. Nah, perlu Sobat Wakawil karena ketahui bahwasanya memang ada beberapa titik di dalam tubuh manusia yang paling sensitif, apalagi untuk mengobati orang yang kesurupan. Titik yang pertama yaitu adalah ujung jari kita, baik ujung tangan ataupun ujung kaki. Yang pertama yaitu pada saat kita akan menghadapi orang yang betul-betul kesurupan, yang pertama tentunya dengan mengucapkan bismillah dan ta'awudz terlebih dahulu. Kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan konon menurut guru-guru Wakawil, titik yang paling sensitif untuk mengetahui apakah orang tersebut mengalami gangguan gaib ataupun tidak,
Yang pertama yang paling diutamakan, kita harus menekan ujung jari, baik jari tangan maupun dari jari kaki kita. Terus kita tekan, walaupun tangan kita tekan, tapi konon kata guru-guru wakawil, yang paling sensitif adalah di ujung jari kaki. Di ujung jari kaki. Itu titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua yaitu adalah di tengah-tengah jari tangan. Di tengah-tengah jari tangan. Kalau kata orang Indramayu dan Cirebon, kekosongan. Caranya bagaimana? Caranya tekan sekencang-kencangnya. Tentunya ya dengan lafaz-lafaz Allah. Yang jadi pertanyaan, wah, belum ngerti. Yang penting kita tekad, yakin, percaya Allah bersama dengan kita. Dan menurut guru-guru wakawil, apa saja yang kita bisa untuk bacaannya. Kalau kita bisa baca ayat kursi sambil kita menekan jari-jari kaki ataupun tangan ataupun titik pertengahan antara antara jempol dan telunjuk, tekan dengan membaca asma-asma Allah. Nah, Wak, kalau memang si pasien ini ataupun orang kesurupan ini masih belum memberikan respon, atau boleh dibilang masih belum sadar, bagaimana? Terus tekan. Karena menurut guru-guru wakawil, pada dasarnya tidak ada, mohon maaf, orang yang kehilangan nyawanya gara-gara murni kesurupan. Makanya di masyarakat kita, kalau memang ada orang kesurupan, biasanya itu tangan dan kakinya selalu dijaga karena khawatir kejiwaannya tidak terkontrol, apa ngamuk. Ini yang diwaspadai. Akan tetapi sekali lagi, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada beberapa cara juga yang disampaikan oleh guru-guru wakawil tentang tata cara ataupun mengobati orang yang kesurupan. Yang selanjutnya yaitu kita tepuk di pundak dari si pasien ini ataupun orang yang mengalami kesurupan ini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kembali menyadarkan si korban ini. Terus kita tepuk, dan biasanya kalau orang Indramayu dipanggil namanya. Kalau misalnya si A, kita panggil si A. Kita panggil si A, terus bagaimana caranya supaya si A ini ya merespon apa yang kita sampaikan. Terus ditepuk sampai si korban ini sadar. Dan kalau ketika pasien ataupun si korban ini sadar,
maka paling tidak kita harus ngajak ngobrol. Kita ngajak ngobrol. Biasanya kalau orang Indramayu Cirebon untuk mengucapkan kalimat-kalimat Allah seperti istighfar dan lain sebagainya. Dan kalau memang pasien ini sudah sembuh, sudah sadar, sekali lagi pastikan si pasien ini ataupun si orang yang menjadi korban ini supaya tidak melamun. Ini yang paling penting. Bagaimana caranya supaya si korban ini tersadar, syukur-syukur diajak ngobrol, diajak berkomunikasi, supaya paling tidak kesadarannya pulih. Sobat Wakawil Kanda, mungkin itu adalah salah satu bagaimana orang awam seperti Wakawil menghadapi fenomena orang kesurupan di tengah kita. Karena sekali lagi, Wakawil mohon maaf, Wakawil di sini bukan menggurui. Karena saya yakin yang menyaksikan video ini banyak orang yang lebih pintar daripada Wakawil, banyak orang yang lebih mengerti daripada Wakawil, bahkan mungkin orang yang melihat video ini adalah guru-guru Wakawil. Salam hormat Wakawil kepada guru-guru Wakawil yang terus memberikan ilmu pengetahuan kepada Wakawil. Sobat Wakawil Kanda dimanapun Anda berada, sebab fenomena orang kesurupan ini, mohon maaf, Wakawil juga sering menjumpai, baik itu di tengah-tengah masyarakat maupun di kegiatan di luar lapangan seperti berkemah, hiking, dan lain sebagainya. Sobat Wakawil Kanda dimanapun Anda berada, doa dan harapan kita semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pastinya semoga apa yang kita telah usahakan untuk membantu orang yang kesurupan ini tentunya dapat ridho dari Allah, dan apa yang kita harapkan tentunya kesembuhan pasien ini kembali lagi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Wakawil Kanda dimanapun Anda berada, sebentar lagi sudah masuk di bulan Agustus, dan yang pastinya khususnya para anak-anak sekolah kita maupun juga para pecinta alam, biasanya di bulan-bulan Agustus ini mengagendakan untuk naik gunung, untuk muncak, ataupun untuk ngecamp. Pesan dari Wakawil, sebelum kita melaksanakan kegiatan di luar ruangan, baik itu berupa ngecamp, baik itu kita muncak ke gunung, yang pertama ada beberapa hal-hal pantangan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan mungkin di episode yang terdahulu tentang fenomena kesurupan massal juga Wakawil sudah sampaikan. Akan tetapi Wakawil di sini hanya mengingatkan hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan
pada saat kita yang melaksanakan berkemah ataupun akan melaksanakan agenda muncak. Hal yang sangat fatal yang tidak boleh dilakukan oleh kita pada saat kita berkemah ataupun melakukan pendakian, yang pertama otomatis yang tidak boleh dilakukan, yang pertama di sana tidak boleh mengotori lokasi perkemahan ataupun rute perjalanan. Intinya kita di sana tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu yang pertama. Kemudian hal yang dilarang oleh kita ketika kita hendak akan berkemah ataupun perjalanan puncak, tidak boleh ngomong sembarangan. Apalagi mohon maaf sampai takabur, sampai sombong. Ini sangat dilarang. Karena apa? Karena banyak faktor yang tidak terlihat oleh kasat mata. Banyak energi di sana yang tidak sama seperti kita. Dan yang pastinya mereka akan selalu mantau tentang aktivitas kita. Dan yang selanjutnya yang sering dilakukan oleh para pendaki ataupun pada orang-orang yang ngecamp, mohon maaf, pipis sembarangan ataupun buang air kencing sembarangan. Terutama mohon maaf kaum pria. Sebab Guru Akawil pernah ngomong, Nang, Wil, dimanapun kamu berada, dan kalaupun kamu memang terpaksa pengen pipis ataupun buang air kecil, kamu dilarang pipis di pohon yang besar. Tidak boleh mengencingi pohon. Sekali lagi, tidak boleh mengencingi pohon ataupun pipis di batang pohon. Karena apa? Mohon maaf, seperti yang telah Wakawil sampaikan, kita tidak tahu bahwasanya pohon itu apakah ada penunggunya ataupun tidak. Maka cara lebih aman kita menghindari untuk pipis ataupun buang air kecil di pohon. Itu yang pertama. Kemudian ya larangan yang kedua, kita tidak boleh kencing, kita tidak boleh pipis itu di sarang hewan, baik itu tikus ataupun yang lainnya. Karena kembali lagi, kita tidak pernah tahu apakah di dalam lubang itu ada penghuninya, baik itu hewan ataupun penghuni yang tidak kasat mata. Maka Wakawil sarankan, kalau memang kita betul-betul pengen buang air kecil ataupun pipis, kita untuk menghindari buang air kecil di pohon ataupun buang air kecil di sarang hewan. Terus bagaimana caranya? Biasanya bagi orang yang sudah berpengalaman melakukan pendakian ataupun berkemah, biasanya mohon maaf, khususnya untuk kaum laki-laki, biasanya ditempatkan di botol. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana
yang kencing ini perempuan, wah. Maka otomatis kita di sana harus benar-benar mencari lokasi yang boleh dibilang yang aman. Aman di sini adalah tidak mengencingi pohon dan juga tidak yang mengencingi ataupun buang air kecil di sarang ataupun lubang hewan. Karena pengalaman Wakawi sendiri, Wakawi sering menemui orang-orang yang kesurupan ketika orang tersebut setelah buang air kecil ataupun setelah pipis. Dan mungkin itu saja yang bisa Wakawil sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu tentang tata cara kita menghadapi ataupun yang menolong orang yang kesurupan. Karena tapi sekali lagi Wakawil mohon maaf, Wakawil di sini bukan menggurui, Wakawil di sini bukannya unjuk kebolehan pamer ilmu, karena tapi di sini Wakawil hanya berbagi pengalaman bagaimana caranya kita orang awam seperti Wakawil dalam menghadapi fenomena kesurupan. Yang pertama, kita jangan panik. Yang kedua, kalau memang terpaksa kita yang akan melakukan pertolongan kepada orang tersebut, kita mengambil air wudhu terlebih dahulu, dan yang pastinya kita memohon pertolongan kepada Allah. Dan kemudian yang ketiga, ada beberapa titik-titik yang bisa sebagai sarana untuk menyadarkan orang yang kesurupan. Karena pada dasarnya orang yang kesurupan ini adalah orang yang tidak sadar. Orang yang kesurupan adalah orang yang tidak sadar. Dan bagaimana caranya kita untuk menyadarkan orang tersebut? Yaitu dengan cara kita bisa menekan ujung-ujung jari kita, baik itu ujung jari tangan maupun ujung jari kaki. Kemudian juga kita bisa melakukan dengan cara menekan bagian antara jempol dan telunjuk kita, baik di tangan maupun di kaki. Kita tekan, kita pencet. Tentunya dengan membaca ayat-ayat Allah, dengan membaca surat-surat pendek. Kalaupun kita tidak hafal, kalaupun kita tidak bisa, maka boleh dilakukan dengan cara yang menekan. Terus berulang-ulang sampai orang tersebut sadar kembali. Mungkin itu saja yang bisa Wakawil sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, Wakawil tidak tinggi. Mohon maaf, bukannya Wakawil menggurui. Di sini Wakawil hanya berbagi pengalaman. Dan seperti biasa, bagi yang belum subscribe, Wakawil mohon untuk subscribe, komen, like, dan share. Kembang jelau selempu yang kembang yang kuning, sakin Wakawil arpremios, insyaallah kita bakal ketemu maning. Wakawil akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.